Five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan mengupas notasi ilmiah. Ini masih merupakan bagian daripada bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sehingga untuk kompetensi dasarnya sama dengan video-video sebelumnya tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Adapun untuk indikator pencapaian kompetensinya untuk video kali ini ada 2 poin. Yang pertama, menuliskan notasi ilmiah dari suatu bilangan. Kemudian yang kedua, sebaliknya, menuliskan notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. Nah, ini. Kemudian untuk mencapai IPK ini, materi prasyaratnya yaitu sifat bilangan jika dikali, dibagi dengan 10, 100, 10.000, 10.000, dan seterusnya. 10 ini 10 pangkat 1, 100 ini 10 pangkat 2, 1000 ini 10 pangkat 3, 10.000 ini 10 pangkat 4, dan seterusnya. Bisa 10 pangkat 5, 10 pangkat 6, dan seterusnya. Suatu bilangan jika dikali dengan bilangan-bilangan seperti ini, hasilnya seperti apa? Silahkan kalian simulasikan sendiri menggunakan kalkulator, dan juga suatu bilangan kalau dibagi dengan bilangan-bilangan seperti ini, hasilnya menjadi seperti apa? Silahkan simulasikan sendiri. Misalkan bilangannya ini kalian bisa bebas mengambil misalkan kali 5 ya. Silahkan dicoba. Kalau kita ngambil 5 dikali 10, hasilnya apa? 5 dikali 100, 5 dikali 1000, dan seterusnya. Kemudian coba juga 5 dibagi 10, 5 dibagi 100, 5 dibagi 1000, 5 dibagi 10.000, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya kalian renungkan dan simpulkan. Nah, ini akan membantu kita mempermudah mempelajari notasi ilmiah. Kemudian yang kedua, sifat perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Nah, ini sudah dibahas pada video kedua dan ketiga. Jadi kalian kalau masih belum memahami sifat perkalian, kemudian sifat pembagian bilangan berpangkat, silakan untuk kembali ke video kedua dan ketiga pada bab bilangan berpangkat dan bentuk akar ini. Kemudian yang ketiga, bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Ya. Nah, ini pun sudah dibahas pada video keempat. Jadi kalian jika masih ragu atau belum kuat pemahaman tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif, silakan diputar kembali video yang sudah saya share, itu bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif pada video keempat. Silakan dipelajari kembali. Kemudian kita langsung ke kegiatan belajar mengajarnya. Di sini peta konsepnya untuk yang pengertian bilangan berpangkat ini pada video pertama sudah dibahas. Perkalian pada perpangkatan ini sudah juga dibahas pada video keduanya. Kemudian pembagian pada perpangkatan ini pada video ketiga. Pangkat 0, pangkat negatif ini pada video keempat. Kemudian khusus pada untuk bentuk akar ini dibahas pada video kelima. Dan sekarang kita menginjak ke submateri terakhir, yaitu notasi ilmiah.
kita bahas notasi ilmiah. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian notasi ilmiah atau disebut juga bentuk baku. Ya. Jadi notasi ilmiah ini nama lainnya adalah bentuk baku. Pengertiannya sebagai berikut. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Nah, ini yang disebut dengan notasi ilmiah. A dikali 10 pangkat N. Dengan syarat, nah ini syaratnya harus kalian pegang kuat-kuat. A ini nilainya ada pada rentang ini. A-nya itu harus lebih besar sama dengan 1, tetapi A-nya juga harus kurang dari 10. Ya, jadi ada pada rentang 1 dan 10. A-nya kurang dari 1 berarti bukan bentuk baku. A-nya lebih besar daripada 10, ini juga bukan bentuk baku. Kemudian, syarat yang kedua, N-nya atau pangkatnya ini merupakan bilangan bulat. Jadi N ini tidak boleh nilainya berupa pecahan. Karena kalau 10 pangkat 1/2 ini nanti akan menjadi bentuk akar ya. Jadi N-nya di sini syaratnya merupakan bilangan bulat. Nah, supaya lebih jelas, saya berikan contohnya. Ini contoh bentuk baku. Yang pertama 2,5 kali 10 pangkat 18. Nah, ini bentuknya sudah menyerupai A kali 10 pangkat N. Dan lihat A-nya ini. A ini adalah bilangan yang bukan 0 ya. 25 ini bukan 0. 2,5 kita lihat nilainya. Nilainya ternyata ada pada rentang 1 dan 10. Kalau kalian bingung, kalian tinggal ambil saja bilangan bulatnya. Ya, di sininya, di sebelah kiri komanya. 2. Nah, 2 ini berarti antara 1 dan 10. Nah, berarti ini merupakan bilangan baku. Yang keduanya pun 3,7 kali 10 pangkat negatif 8. Ini pun bilangan yang ditulis dalam bentuk baku. Karena 3,7 ini nilai A-nya, ini merupakan berada pada rentang 1 dan 10. Kita ambil 3 saja. 3 ini kelihatan jelas ya, antara 1 sampai 10. Kemudian pangkatnya pun di sini tadi 18 ini bilangan bulat, negatif 8 bilangan bulat juga. Nah, ini. Kemudian saya berikan contoh juga yang bukan bentuk baku. Nah, bentuk baku seperti ini. 25 kali 10 pangkat 17. Nah, ini penulisannya sudah menyerupai A kali 10 pangkat N. Tetapi di sini bukan bentuk baku. Kenapa? Karena lihat A-nya ini 25. 25 itu berarti lebih besar daripada 10. Nah, berarti sudah di luar rentang ini. Nah, ini berarti belum ditulis dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Dan yang B, 0,37 kali 10 pangkat negatif 7. Ini pun bukan bentuk baku. Kenapa? Karena nilai A-nya ini 0. Ambil saja bilangan bulatnya ya. 0. 0 itu lebih kecil dari 1, berarti sebelah kirinya ya. Nah, ini di luar rentang. Nah, berarti ini juga belum ditulis dalam bentuk baku seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke poin yang kedua. Bagaimana cara mengubah suatu bilangan biasa ke bentuk baku? Nah, untuk mempermudah mengubah suatu bilangan biasa ke bentuk baku, perlu diingat beberapa hal yang perlu diingat dan diketahui. Yang pertama, saya simbolkan PP1 ini poin penting yang pertama. Poin penting yang pertama, bilangan bulat merupakan bilangan pecahan desimal. Pecahan desimal cirinya ada komanya ya. Nah, ternyata bilangan bulat itu merupakan bilangan pecahan desimal.
Sehingga kalian harus ingat kalau suatu bilangan, nah contohnya di sini 5. 5 ini belum kelihatan jelas bilangan desimal. Biasanya bilangan desimal kan ada tanda komanya. Ini merupakan bilangan desimal. Ya tinggal tambahin aja koma 0. 5,0. Nah, masalahnya betul nilai 5 dengan 5,0 sama. Kalian bisa buktikan dengan menggunakan kalkulator juga. Kalian tulis di kalkulator 5,0. Kemudian tekan sama dengan. Saya yakin yang tertera di layar tinggallah 5 saja. Ini artinya membuktikan bahwa 5,0 itu nilainya 5. Nah, ini manfaatnya kenapa? Karena nanti kita akan bermain dengan posisi koma ini. Ketika kita 5 di sini ditulis 5, komanya tidak ada. Nah, supaya lebih jelas, kita tulis keberadaan komanya yaitu seperti ini, 5,0. Kemudian 2 juta. Nah, 2 juta pun bisa diperlihatkan komanya, tinggal tambahin saja 2 juta, 0. Nah, ini nilainya sama, ya. Yang penting setelah koma di sini 0. Kalau koma 1 jelas nilainya akan berbeda. Itu poin penting yang pertama. Poin penting yang kedua, tanda desimal, koma, akan bergeser n langkah ke kanan jika dikali dengan 10 pangkat n. Ini n-nya positif. Ketika suatu bilangan dikali dengan 10 pangkat n, maka hasilnya kita tinggal menggeser tanda koma ini sejauh n langkah ke kanan. Ya, kalau dikali 10 pangkat n dengan n-nya bilangan positif. Maka geserkan saja komanya ke kanan sejauh n. Contoh, 234,567 kali 10 pangkat 2. Nah, ini pangkatnya positif ya, 2. Nah, tidak usah repot-repot, angkanya kita tulis saja, hanya kita geserkan komanya, karena ini positif, berarti ke kanan sejauh, karena pangkatnya 2 berarti 2 langkah. Berarti ke kanan 2 langkah. 1, 2, nah, berarti komanya sekarang 6, antara 6 dan 7. Nah, hasilnya seperti ini. Mudah ya? Nah, itu. Kita lanjut. Poin penting yang ketiga, nah ini. Tanda desimal akan bergeser sejauh n langkah ke kiri. Kalau tadi ke kanan, kalau sekarang ke kiri. Jika dibagi dengan 10 pangkat n. Nah, kalau dikali ke kanan, kalau dibagi justru komanya ke kiri. Contoh, 234,567 dibagi 10 pangkat 2. Nah, kalau dibagi, kita tinggal menggeser tanda koma ini ke kiri sejauh 2. Karena pangkatnya 2, berarti 2 langkah ke kiri. Kalau pangkatnya nih 10 pangkat 5, berarti kita geser 5 langkah ke kiri. Karena pangkat 2, berarti 2 langkah saja ke kiri. 1, 2. Berarti komanya berada pada posisi antara 2 dan 3. Nah, di sini. Beres hasilnya. Kemudian, perlu diingat juga sifat bilangan berpangkat negatif. Nah, ternyata dibagi dengan 10 pangkat n itu nilainya sama saja dengan dikali dengan 10 pangkat negatif n. Ya, dibagi dengan 10 pangkat n nilainya sama saja dengan dikali 10 pangkat negatif n. Kalau operasinya diganti dengan kali, nah pangkatnya ini diubah tanda, asalnya positif jadi negatif. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kok bisa sama seperti ini? Kalian ingat sifat dari bilangan berpangkat negatif. Ada
A pangkat negatif P kalau diubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per A pangkat P. Nah ini silakan kalau bingung kalian boleh kembali lagi ke video yang keempat tentang bilangan berpangkat negatif. Ya. Nah, yang penting kalian harus bisa mengenali kalau dibagi dengan 10 pangkat N dibagi, maka hasilnya kita tinggal menggeser koma ke kiri sejauh N langkah. Atau jika dikali dengan 10 pangkat negatif N, nah dikali dengan pangkat negatif, maka kita tinggal geserkan komanya N langkah ke kiri. Nah, apa bedanya dengan poin penting yang kedua? Kalau poin penting yang kedua dikali dengan 10 pangkat N, N-nya positif ke kanan sejauh N. Kalau dikali dengan 10 pangkat negatif N, nah negatif ya. Nah, kalau negatif berarti ke kiri sejauh N. Itu bedanya antara poin penting kedua dan poin penting ketiga. Contohnya ini ya. 234,567 kali 10 pangkat negatif 2. Karena dikali dengan 10 pangkat negatif 2, kita geser saja komanya ke kiri sejauh 2 langkah. 1, 2. Nah ini. Seperti ini. Dan yang terakhir, poin penting yang keempat, nah ini. Jika ada 10 pangkat N dikali 10 pangkat negatif N, ini nilainya 1. Kenapa 1? Ini prosesnya. 10 pangkat N kali 10 pangkat negatif N. Ini merupakan perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Nah, ini basisnya sama-sama 10. Maka kita bisa sederhanakan, tinggal tambahkan saja pangkatnya. Jika ditambahkan pangkatnya berarti N ditambah negatif N. N ditambah negatif N hasilnya 0. Ya, hasilnya 0. Sehingga 10 pangkat N kali 10 pangkat negatif N nilainya sama dengan 10 pangkat 0. Dan kalian tahu di bilangan berpangkat 0, suatu bilangan jika dipangkatkan 0 itu nilainya 1. Ya. Jadi kalau ada penulisan seperti ini 10 pangkat N kali 10 pangkat negatif N, ini nilainya 1. Dan 10 pangkat N dengan 10 pangkat negatif N namanya adalah saling berkebalikan. 10 pangkat N dengan 10 pangkat negatif N itu namanya saling berkebalikan. Nah, contoh lain yang saling berkebalikan, misalkan 3 dengan 1/3 itu berkebalikan. 3 dengan 1/3 itu berkebalikan. Kalau dikalikan, itu hasilnya 1 juga. 3 dikali 1/3. 3 kali 1, 3. 3 dibagi 3, 1. Ya. Jadi suatu bilangan ya kalau berkebalikan itu pasti nilainya 1. Nah ini sebenarnya berkebalikan juga posisinya. 10 pangkat N, ini 10 pangkat negatif N itu artinya 1 per 10 pangkat N. Nah itu posisi berkebalikan ya. Jadi ingat saja, kalau pangkatnya sama, hanya beda tanda, basisnya sama, kalau dikalikan itu nilainya 1. Contoh, 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat negatif 5. Ini jelas nilainya 1. Ya. Kita lanjut ke mengubah suatu bilangan biasa ke bentuk baku. Kita belajar dengan contoh soal saja. Yang pertama, nyatakan 2.300.000 ke dalam bentuk baku. Kita langsung jawab. Yang pertama, di sini 2.300.000 tidak ada komanya ya. Kita munculkan komanya. Ingat poin penting yang pertama. Bilangan bulat merupakan bilangan pecahan desimal. Boleh ditambahin koma 0. Sekarang, untuk mengubah bilangan ini ke bentuk baku, jelas ini harus ada A dikali 10 pangkat N.
A ini adalah bilangan yang bukan 0. Nah, kalian lihat di sini. Bilangan yang bukan 0-nya adalah 2, 3. Nah, 2, 3 ini nilai A. Dan A-nya kita menginginkan nilainya ada pada rentang 1 dan 10. Sehingga kita mainkan komanya. Supaya A ini nilainya antara 1 dan 10. Berarti komanya kita simpan di mana? Nah, jelas nilainya supaya ada pada rentang 1 sampai 10, komanya kita harus posisikan di antara 2 dan 3. Nah, kenapa di antara 2 dan 3? Ini nilainya 2,3. 2,3 itu ada rentangnya di 1 dan 10. Kalau kalian memposisikan misalkan komanya di antara 3 dan 0, ini nilai A-nya menjadi 23. Kalau 23 berarti di luar rentang 1 sampai 10. Kenapa? Karena 23 itu udah lebih dari 10. Atau kalian memposisikan misalkan komanya di sini nih. 2 di sini, di sebelah kiri 2. Berarti 0,2. 0,2 ini lebih kecil daripada 1 juga, berarti di luar rentang. Jadi yang betul, jika ingin ke bentuk baku, komanya itu harus kita posisikan di antara 2,3. Karena 2,3 itu nilainya antara 1 dan 10. Nah, jika komanya kita geser ke sini, berarti pergeseran komanya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bergeser ke kiri sejauh 6. Bisa terjadi apabila kalau ke kiri berarti dikali dengan bilangan negatif, pangkat negatif. Nah ini 10 pangkat negatif 6. Ini maksudnya agar koma ini bergeser ke kiri sejauh 6 langkah. Kenapa kita ngambil angka 6? Ya, itu tadi tujuannya supaya A-nya ini rentangnya di antara 1 dan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kiri berarti negatif pangkatnya. Nah, tujuannya kenapa muncul 10 pangkat negatif 6? Itu untuk mereposisi koma ini ke antara 2 dan 3. Dan harus diingat, supaya nilainya tidak berubah, maka ini harus dikalikan juga dengan kebalikannya. Kalau di sini 10 pangkat negatif 6, kita kalikan dengan 10 pangkat 6. Maksudnya apa? Karena nilai ini 10 pangkat negatif 6 dengan 10 pangkat 6 kalau dikalikan nilainya 1. Kalau nilainya 1 berarti 1 kali 2.300.000 tetap nilainya 2.300.000. Berarti tidak merubah nilai. Walaupun penulisannya sudah ada ditambah seperti ini. Ya, jadi harus diingat ini konsepnya. Saya bisa saja memberikan cara cepat. Kalau mengubah suatu bilangan ke bentuk baku harus begini. Akan ringkas sekali. Cuman kita nanti seperti dijadikan robot. Tidak tahu kenapa-kenapanya, alasannya. Jadi ruhnya tidak ada, konsepnya tidak ada. Saya tidak mau seperti itu. Kalian harus kuat, bukan hanya sekadar robot. Kalian berbuat sesuatu harus tahu dasarnya. Ya. Kenapa dikali 10 pangkat negatif 6? Nah, dasarnya karena kita menginginkan koma ini bergeser ke kiri sejauh 6. Nah, kenapa muncul 10 pangkat 6? Karena supaya nilainya ini tetap 2.300.000, tidak mengubah nilai soal. Paham ya? Nah, itu. Kita lanjut. Ketika dioperasikan 2.300.000 dioperasikan dengan 10 pangkat negatif 6, ya jelas negatifnya bergeser ke sini. Kalau 10 pangkat 6-nya kita tulis kembali karena tidak dioperasikan. Seperti ini. Ya. Dan ini sudah beres. Ini merupakan bentuk baku dari 2.300.000. Nah, kita lihat A-nya 2,3 itu nilainya antara 1 dan 10.
Kemudian 10 pangkat 6, 6-nya juga, N-nya. Ini merupakan bilangan bulat. Nah, jadi bentuk baku dari 2.300.000 adalah 2,3 kali 10 pangkat 6. Mudah ya? Nah, silakan diulang lagi lah kalau kalian masih belum paham atau tadi ketika saya menjelaskan loss konsentrasi, kalian boleh diputar ulang videonya. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Nyatakan 0,000695 ke dalam bentuk baku. Kita jawab atau kita boleh di sini dilihat dulu. Di sini angka yang bukan nolnya adalah 695. Nah, ini calon nilai A-nya. Supaya A-nya ada pada rentang 1 sampai 10, 1 dan 10, maka kita reposisi koma ini. Posisinya di mana? Supaya 695 ini menjadi berada pada rentang 1 dan 10. Apakah di antara 0 dan 6 ini komanya? Apakah antara 6 dan 9? Apakah antara 9 dengan 5? Kita bahas satu persatu. Kalau kalian memposisikannya di sini, komanya, ini nilainya menjadi 0,695. 0,6 berarti nilainya 0. 0 berarti di luar rentang 1 dan 10. Berarti bukan ya, bukan yang kita harapkan. Kemudian kalau kita posisikan di sini, antara 6 dan 9, berarti nilai A-nya adalah 6,95. 6 berarti apakah ada pada rentang 1 dan 10? Jelas, 6 itu antara 1 dan 10. Maka komanya di sini yang betul adalah antara 6 dan 9. Di sini ya. Kalau kalian memposisikan di antara 9 dan 5, maka A-nya menjadi 69,5. 69 jelas jauh dari rentang 1 dan 10. Nah, berarti kita harus memposisikan komanya antara 6 dan 9 ya. Dengan demikian berarti harus digeser sejauh 1, 2, 3, 4, 5. Sejauh 5 ke kanan. Kalau ke kanan berarti pangkatnya positif ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan berarti dikali 10 pangkat 5. Ini positif karena pergerakannya ke kanan. Nah, muncul juga nih kebalikannya. Nah, alasannya sama. Supaya apa? Supaya tidak merubah nilai. Kenapa? Karena 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat negatif 5, ini nilainya 1. 1 dikali ini, ya tetap ini. Ya, jadi tidak merubah nilai soal. Oke, kemudian lanjut. Operasikan 0,000695 dengan 10 pangkat 5. Nah, dari sini dioperasikan. Nah, hasilnya ya tadi hanya mengubah posisi koma ke sini antara 6 dan 9. 10 pangkat negatif 5-nya ditulis lagi karena tidak ikut dioperasikan. Nah, ini 10 pangkat 5-nya ditulis lagi. 10 pangkat 5-nya kemana? Nah, ini berfungsi untuk mereposisi koma ke sebelah kanan sejauh 5 langkah. Nah, ini hasilnya. Jadi bentuk baku dari 0,000695 adalah 6,95 kali 10 pangkat negatif 5. Baiklah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nyatakan 155 dikali 10 pangkat 6 ke dalam bentuk baku. Nah, ini penulisannya sudah mirip ya, A kali 10 pangkat N. Tapi kita lihat nilai A-nya ini adalah 155. Jelas kelihatan banget nilai A ini bukan berada pada rentang 1 sampai 10. 1 dan 10 ya. Nah, supaya ke bentuk baku, maka A-nya ini harus diubah nilainya menjadi
berada pada rentang 1 dan 10? Kita jawab. Nah, yang pertama 155 itu kelihatan tidak ada komanya, kita tambahin saja 155,0. Nah, berarti sudah ada nih komanya. Supaya nilai 155-nya berada pada rentang 1 dan 10, maka komanya harus kita reposisi. Nah, kita geser. Apakah di antara 5 dan 5? Apakah antara 1 dan 5? Betul. Yang betul, agar A-nya berada pada 1 dan 10, ya jelas, komanya harus berada antara 1 dan 5. Sehingga nilainya menjadi 1,55. 1,55. Ya, ini nilainya mendekati 2. Nah, itu berarti posisinya nilainya ada pada 1 dan 10. Jadi komanya di sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, supaya komanya bergeser ke sini, ke antar 1 dan 5, berarti digeser ke sebelah kiri. 1, 2, nah, ke kiri 2 langkah. Caranya harus diapakan? Supaya bergeser ke kiri sejauh 2 langkah. Betul, dikali dengan 10 pangkat negatif 2. Karena ke kiri ya. Nah, ini. Nah, muncul 10 pangkat negatif 2. Ini fungsinya untuk menggeser koma ke kiri. Nah, dan ingat, kalau muncul 10 pangkat negatif 2, kita munculkan juga kebalikannya, 10 pangkat 2. Untuk apa? Supaya nilainya tidak berubah. Karena ini dengan ini nilainya 1. Ya. Nah, kemudian kita kalikan saja, operasikan 155 kali 10 pangkat negatif 2. Hasilnya hanya mengubah posisi koma saja menjadi di sini. Nah, 10 pangkat 6 dengan 10 pangkat 2-nya tidak dioperasikan, kita tulis kembali. Nah, ini. Jadi 10 pangkat 6 dengan 10 pangkat 2-nya kita tuliskan lagi. 10 pangkat negatif 2-nya kita operasikan dengan 155 sehingga komanya bergeser 2 langkah ke kiri seperti ini. Nah, kemudian kita sederhanakan. Nah, ini adalah perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Kita operasikan saja, sederhanakan, tinggal jumlahkan saja pangkatnya. Nah, ini 6 tambah 2, 8. Nah, ini sudah ke bentuk baku. Jadi bentuk baku dari 155 kali 10 pangkat 6 adalah 1,55 kali 10 pangkat 8. Kita lanjut ke contoh berikutnya, contoh 4. Nyatakan 46,78 kali 10 pangkat negatif 3 ke dalam bentuk baku. Nah, ini penulisannya sudah mirip dengan A kali 10 pangkat N. Tetapi di sini belum merupakan bentuk baku. Kenapa? Karena nilai A-nya di luar rentang 1 dan 10. Karena ini nilainya 46 ya. 46 berarti lebih besar daripada 10. Nah, supaya nilai A-nya ini menjadi berada pada rentang 1 dan 10, maka komanya ini harus digeser, direposisi. Kemana? Ke kiri, ke kanan. Kalau ke kanan, berarti menjadi 467. Nah, lebih parah. Nilainya jauh banget di rentang. Maka komanya ini harus digeser ke sini. Di antara 4 dan 6. Sehingga A-nya menjadi 4,678. 4. Nah, jelas 4 ini berada pada 1 dan 10. Nah, berarti tujuan kita sekarang komanya supaya aturan bentuk baku ini terpenuhi, komanya geser ke kiri sejauh 1 langkah. Digeser ke kiri sejauh 1 langkah berarti dikali, ya betul, dikali 10 pangkat negatif 1. Nah, ya, jawab 46,78 kali 10 pangkat negatif 3 ini sama dengan 46,78 kali 10 pangkat negatif 3 dari soal dikali 10 pangkat negatif 1. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk mereposisi koma ini
ke kiri sejauh 1 langkah. Ke kiri ya, negatif. Nah, kemudian supaya nilainya tidak berubah, maka ini harus dimunculkan juga dengan kebalikannya, yaitu 10 pangkat 1. Nah, kemudian kita operasikan ya 10 pangkat negatif 1 dengan 46,78-nya. Hasilnya nanti komanya antara 4 dan 6. Yang belum dioperasikan 10 pangkat negatif 3 dan 10 pangkat 1 kita tulis lagi. Nah, seperti ini. Ya, 10 pangkat negatif 3 dan 10 pangkat 1-nya ditulis lagi. 10 pangkat negatif 1-nya, nah ini dioperasikan sehingga mengubah posisi koma ke kiri sejauh 1 langkah. Nah, kemudian sederhanakan perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Tinggal pangkatnya ditambahkan saja. Negatif 3 ditambah 1. Utang 3 dibayar 1. Nah, maka hutangnya berkurang menjadi 2. Nah, ini. Angkanya 4,678-nya ditulis. Ini merupakan bilangan baku dari 46,78 kali 10 pangkat negatif 3. Ya, ini. Dengan sering latihan, yang ini langkah 1 dan 2 ini bisa kalian pangkas. Jadi kalian bisa dengan melihat ini saja langsung jawabannya bisa ketemu. Cuman syaratnya kalian harus sering latihan dulu. Sering latihan dulu sehingga nanti kalian akan langsung bisa menjawab ke sini langsung ya. Untuk sementara ketika kalian belum paham betul, kalian ikuti langkah-langkah prosedur seperti ini karena ini sesuai dengan konsepnya. Nanti kalau kalian sering latihan, saya yakin kalian akan bisa dengan cepat langsung dari soal ini langsung ke jawaban. Itu poin yang kedua, mengubah bilangan biasa ke bentuk baku. Kita lanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu mengubah bentuk baku menjadi bentuk biasa. Nah, ini kebalikan dari yang poin kedua ya. Kalau poin kedua dari bentuk biasa ke bentuk baku, sekarang kebalikannya dari bentuk baku ke bentuk biasa. Nah, di sini agar kalian mudah mengubah bentuk baku ke bentuk biasa, ada poin penting juga yang harus diingat. Yang pertama, poin penting kelima. Nah, kita lanjutkan saja ya. Tadi poin pentingnya berempat. Poin penting kelima, 0 di ujung sebelah kiri suatu bilangan tidak berarti kecuali yang tepat di sebelah kiri tanda koma. Nah, maksud ini, kalimat ini contohnya seperti ini ya. Ada 0 di sebelah kirinya nih, 0,0000005. Nah, 0 yang ujungnya sebelah kirinya ini tidak berarti, boleh dihapus. Ketika ini dihapus, berarti 0 yang ini pun menjadi di ujung, ini tidak berarti juga. Ini tidak berarti, ini tidak berarti. Sehingga nilainya menjadi 5. Ya. Nah, kebalikannya, ketika ada suatu bilangan seperti ini, kita perlu memunculkan 0, ya tidak masalah. 0-nya di sebelah kiri. Ya, 0,00000, tambahin berapapun boleh-boleh saja. Karena nilainya akan sama. Kenapa sama? Karena 0 yang di sebelah kiri itu tidak berarti. Nah, tidak berarti ini tidak mengubah nilai ya. Kemudian, poin penting yang kelima, nah di sini 0 di ujung sebelah kanan, tetapi setelah tanda koma suatu bilangan tidak berarti. Nah, ini setelah koma ya, 5,70000 banyak. Di sini ada komanya, maka 0 yang di ujung-ujung ini tidak berarti. Maka nilainya akan sama dengan 5,7. Nah, hati-hati di sini ada keterangan setelah tanda koma kalau di kanan ya. Yang tidak berarti itu di sebelah kanan tapi setelah tanda koma. Kalau komanya tidak ada, hati-hati. Contoh misalkan di sini tidak ada komanya, kalian nambahin 0 di sebelah kanan. Nah, itu beda nilainya. 5 kalau tambahin 0 di sini jadi 50. Ya. Kecuali setelah tanda koma. Jadi 5 ini sama saja dengan 5,0. Boleh. Ya, karena 0 di sebelah kanan setelah tanda koma tidak berarti.
Jadi kalau ada bilangan 5,7, nah ini ada komanya, boleh kalian tambahin di sini 0, 0, 0, 0, berapapun nolnya, ini nilainya tetap 5,7. Itu yang perlu kalian ingat. Kita lanjut saja ke soalnya. Nyatakan bentuk ilmiah 2,16 kali 10 pangkat 5 menjadi bentuk biasa. Nah ini. Menjawab soal ini pun sama, kita hanya menggeser-geser tanda koma ini. Ya. Nah, kita jawab. Nah, ini 2,16 kali 10 pangkat 5. Karena kita akan menggeser, ini pangkatnya positif ya. Berarti kita akan menggeser komanya ke kanan sejauh 5. Nah, kalau kita geser 5 ke koma ini ke kanan sejauh 5 langkah, 1, 2, nggak cukup. Nah, kita akal-akalin saja, kita munculkan 0 dulu. Ya, 0 dulu. Supaya mudah. Boleh ditambahin, nah ini 2,16 tambahin 0 saja. Berapapun banyaknya boleh. Di sini saya hanya menambahkan 0-nya 5. Tidak masalah. Kenapa? Karena 0 setelah tanda koma di kanan itu tidak berarti nilainya akan tetap sama seperti ini. Nah, sekarang menggeser koma ini 5 langkah ke kanan, ini akan lebih mudah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi komanya di sini ya. Jadi komanya di sini. Nah, itu. Nah, kemudian 0 setelah tanda koma tidak berarti, boleh dihapus lagi. Sehingga jawabannya menjadi 216.000. Nah, seperti ini. Ya. Sudah beres nih jawabannya. Jadi bentuk biasa dari 2,16 kali 10 pangkat 5 adalah 216.000. Itu. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Nyatakan bentuk ilmiah dari 0,16 kali 10 pangkat negatif 3 menjadi bentuk biasa. Sama ini ya, karena dikali 10 pangkat negatif 3, berarti kita tinggal geserkan saja koma ini ke sebelah kiri karena negatif. Sejauh 3 langkah. Nah, itu. Hanya tinggal seperti itu saja. Kita jawab ya. Nah, supaya menggeser ke kanannya lebih mudah, kita munculkan 0 dulu. Nah, jadi tambahin saja 0-nya ke kanan. Karena 0 di sebelah kiri itu tidak berarti juga ya. Kecuali 0 yang tepat setelah di sebelah kiri koma. Nah, ini 0 ini berarti. Kalau 0 yang 3 ini tidak berarti. Ya. Boleh dihapus atau boleh ditambahin untuk keperluan tertentu. Nah, sekarang 0,16 kita tambahin 0,00000 sebelah kirinya seperti ini. Tujuannya supaya apa? Supaya untuk mempermudah melangkahkan koma. Nah, ke kiri sejauh 3 langkah. Berarti 1, 2, 3. Nah, di sini. Nilainya, komanya menjadi di sini. Nah, ini ya, kita geser. Ketika sudah dioperasikan dengan 10 pangkat negatif 3. Nah, ini koma ini nggak boleh dihapus sekarang. Kenapa? Karena 0 di sebelah kiri, ini yang tepat sebelah kiri koma. Ini berarti, jadi nggak boleh dihilangkan. Jadi tetap ya, nilainya 0,00016. Inilah nilai dari bentuk baku 0,16 per 10 pangkat negatif 3. Nah, ini. Itu saya yakin lebih mudah ya untuk mengubah bentuk baku ke bentuk biasa. Tinggal menggeserkan koma saja ke kiri atau ke kanan. Ke kiri kalau pangkatnya negatif, ke kanan kalau pangkatnya positif. Baiklah, untuk mengecek pemahaman kalian, nah, kalian kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, tuliskan bilangan berikut dalam bentuk baku. Nah, ini ada 5 soal, silahkan dicoba. Yang A, bentuk bakunya menjadi seperti apa, B, seperti apa, C, seperti apa, sampai E. 5 kali 10 pangkat 12.
seperti apa. Kemudian yang kedua, kebalikannya. Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk biasa. Ini bentuk baku. Nah, tetapi diminta untuk ke bentuk biasa. Ini 5 soal juga. Silakan kerjakan. Kerjakan di buku latihan. Kalau sudah beres, kalian tinggal kirimkan ke guru kalian dan dibahas bersama-sama dengan guru kalian. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.